Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, aku sebagai berumah tangga memiliki 2 orang anak. Kegiatanku beres-beres rumah, bersih-bersih, dan menyiapkan segala sesuatunya di dalam rumah. Dan sambil menemani aktivitasku seperti biasa teman-teman di sini supaya tidak ada bosan-bosan ya dengan menemani aktivitasku, aku akan membahas tentang gaya hidup minimalis, mengenal beberapa yang udah sedikit aku terapkan. Jadi hidup minimalis itu sangat menyenangkan, hidup sederhana dan simple ya teman-teman. Ada beberapa aturan yang bisa aku sedikit berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Dan yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Semoga segala urusannya dilancarkan. Amin. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku lagi menyuci di sungai dan air sungainya lagi kotor banget karena masih hujan ya teman-teman. Jadi kalau hujan itu benar-benar airnya itu kotor dan seperti ini. Tapi aku di sini kalau udah selesai menyuci, aku bersihkan kembali di dalam rumah untuk menggunakan bilas sekali lagi air bersih ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman untuk membahas hidup minimalis. Nah, mungkin kita ada beberapa orang yang pernah disakiti atau membuat kita jadi nggak bersemangat dalam beraktivitas, atau mungkin ada beberapa faktor-faktor lainnya yang mencemaskan, membuat kita khawatir. Nah, dengan sedikit kita menerapkan hidup minimalis di dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat membantu sekali ya teman-teman. Dan pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat aturan dengan bangun di jam yang sama dan tidur di jam yang sama juga walaupun kita di akhir weekend. Untuk waktu jam tidurku aku 9 malam atau 10 malam itu udah lowbat ya teman-teman untuk tubuhku, waktunya aku tidur. Dan kalau tidur itu sekitaran jam segitu otomatis aku bangun jam 5 pagi atau sebelum 5 pagi itu udah benar-benar bangun tanpa menggunakan alarm. Karena kebiasaan-kebiasaan itu udah aku lakukan untuk setiap hari walaupun di hari weekend ya teman-teman. Pernah sih mencoba pengen untuk bangun siang gitu di akhir weekend tapi tidak bisa. Memang kebiasaan-kebiasaan itu udah dibangun dari sejak awal. Dengan membuat aturan seperti itu adalah salah satu menyederhanakan hidup dengan besok paginya udah beraktivitas, tidak lagi bingung, konsentrasi dan benar-benar setiap paginya itu menjadi lebih segar dengan tubuh ini yang udah kita cukupkan melalui tidur yang sama dan bangun tidur yang sama juga. Berikutnya yang kedua, bergerak. Bergerak manfaatnya bukan hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi kesehatan mental juga bisa kita dapatkan. Bergerak ini memiliki aturan yang kita lakukan dengan melakukan 2 cara menurut aturanku ya teman-teman. Dalam melakukan aturan 7.000 langkah atau mungkin kita berolahraga. Bergerak ini kita supaya lebih sehat dalam mental. Nah, contoh yang kulakukan, aku berolahraga itu dalam 2 kali dalam 1 minggu. Bisa kita ikuti di dalam rumah dengan melihat YouTube atau mungkin kita mengikuti di lingkungan daripada rumah ini. Ada yang senam-senam gitu ya, para ibu-ibu. Jadi pilihan itu di tangan kita ya teman-teman. Kita bisa juga melakukan gerak 7.000 langkah dengan kita berjalan kaki ke suatu tempat yang kita tuju. Tetapi kalau terlalu jauh itu lelah juga dan jangan lupa untuk istirahat. Itu adalah salah satu kegiatan menyederhanakan hidup. Berikutnya yang ketiga yaitu memperhatikan makanan yang baik dan tidak baik. Fungsinya mulut adalah salah satu memasukkan makan ke dalam tubuh. Makanan yang enak di dalam mulut belum tentu baik di dalam tubuh. Maka dari itu penting memiliki mindful eating, di mana kita harus benar-benar berpikir dulu untuk makanan itu apakah baik atau tidak baik. Dan di sini contohnya mulut kita ini terasa pengen makanan sesuatu yang enak. Contohnya itu yaitu es krim. Es krim adalah banyak mengandung gula.
Apalagi di usiaku sekarang ini membutuhkan metabolisme yang mengurangi gula-gula ya teman-teman. Maka dari itu penting untuk memiliki mindful eating. Setelah udah kulakukan dari dalam diriku sendiri, apalagi aku memiliki 2 orang anak. Zaman sekarang ini jajanan itu banyak sekali menarik perhatian ya teman-teman. Siapa nih untuk orang tua yang memiliki anak, jadi banyak menarik perhatian dengan jajan beli ini, beli itu. Kalau aku di sini langsung tetapkan aturan bahwasannya ini adalah tidak baik. Dari situ aku untuk menjelaskan dengan pelan-pelan mana yang baik dan tidak baik untuk dimakan. Aturan yang keempat yaitu memanage waktu. Ya, contoh seperti aku bangun pagi-pagi, lanjut mengambil air wudhu, sholat, setelah itu masak, memberikan sarapan pada anak, berangkat sekolah, berangkat kerja Su, dan aku juga sarapan, dan ada adik Jianya juga yang ku bereskan. Dan lanjut untuk membereskan tempat tidur, bereskan rumah, dapur, dan istirahat sebentar untuk mengedit video ataupun mendubbing, dan salah satu yang bisa kupilih. Lanjut di sini aku menyuci pakaian, setelah itu dan makan siang. Setelah makan siang menidurkan untuk kedua buah hati. Setelah itu tidak lupa ya teman-teman untuk sholat zuhur ataupun sholat asar dikerjakan juga. Lanjut udah sekitaran sore hari ke dapur lagi beres-beres, dan misalnya kalau aku mau olahraga setengah jam ataupun 45 menit. Kemudian misalnya ada pakaian yang mau disetrika, aku mengerjakan juga di waktu setelah menidurkan anak ataupun setelah maghrib ya teman-teman. Nah, malamnya itu aku setelah maghrib, setelah sholat udah ngantar anak ngaji, dan sekitaran pukul 8 itu udah pulang. Jadi aku juga ngaji gitu ya teman-teman, belajar di lingkungan dekat rumah juga. Lanjut untuk duduk-duduk sama Pak suami. Setelah itu aku beres-bereskan di bagian belakang, lanjut untuk tidur malam. Misalnya waktuku masih ada lagi, aku usahakan juga untuk menemani anak pada saat belajar. Itu ya teman-teman untuk contoh memanage waktu dalam 24 jam ataupun dalam satu hari. Nah, itu sangat dilakukan, manfaatnya bisa menyelesaikan pekerjaan, tidak lagi bingung dan tidak membuat kita tidak fokus. Kemudian aturan sederhana hidup minimalis yaitu menata ruang dengan rapi dan bersih. Karena kalau misalnya kita memiliki ruangan yang berantakan, itu membuat kita menjadi stres, depresi. Karena ada beberapa kutipan artikel yang kubaca ya teman-teman, benda-benda di setiap ruangan itu kalau kita menunda pekerjaan nih, contoh seperti cucian, dan itu bisa memanggil gitu ya teman-teman. Kalau misalnya bisa berbicara, dia bisa berbicara, tetapi benda ini karena mengikuti beberapa artikel itu hanya bisa memanggil, membuat kita menjadi cemas dengan melakukan bisa untuk pekerjaan tersebut. Dan contoh cucian yang menumpuk, dan langsung aja kita cepat-cepat untuk membereskan, mengerjakannya supaya lebih menyederhanakan hidup. Karena rumah yang rapi dan bersih itu membuat kita nyaman dan membuat suasana hati menjadi tenang, pikiran menjadi konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Dengan pekerjaan rumah, bermain bersama anak, itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Apa yang kita lakukan dengan baik, hasilnya adalah yang baik. Oke teman-teman, tidak terasa itu dia untuk aturan hidup minimalis. Untuk teman-teman boleh ditulis di kolom komentar ya, aturan hidup seperti apa yang teman-teman lakukan. Oke, jika bermanfaat, sampai di sini dulu. Semoga videoku cukup menyenangkan. Maaf bila ada kata-kata salah. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.